Ikhwani fillah, hukum hiking ini pada asalnya adalah mubah. Namun tatkala kita niatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia bernilai ibadah. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan al-umuru bi maqasidiha, yakni segala perkara itu bergantung kepada niat dan tujuannya. Nah, maka jadikanlah kegiatan kita ini bernilai ibadah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah salat dengan menggunakan sepatu atau sendal dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim. Selisihlah orang Yahudi karena mereka salat itu tidak memakai sepatu atau sendal. Masih banyak lagi di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan kegiatan kita ini. Ketika kita hiking seperti ini, naik gunung, maka coba antum renungkan, kita betul-betul dilatih bagaimana tatkala kita hidup di hutan, bagaimana tatkala kita harus mengatur tenaga kita agar sampai tujuan, ke puncak. Dan bagaimana tatkala kita betul-betul harus bersabar tatkala kita kelelahan. Kemudian kita pun tidak boleh melupakan kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah sholat misalkan. Kemudian ketika sholat wudunya bagaimana karena air terbatas. Nah, ini merupakan hal-hal yang terlatih ketika hiking. Nah, ini merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang sebenarnya mubah, namun kalau diniatkan karena Allah, maka ketika itu tentu ini merupakan kegiatan yang sangat berfaidah dan luar biasa. Insya Allah ini bukan termasuk buang-buang waktu yang tanpa faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di puncak Gunung Manglayang 1818 MDPL, di mana ini merupakan kali pertama teman-teman yang dipanitiai oleh Darul Athar, kemudian juga bekerjasama dengan Sabiluna Net mengadakan hiking TikTok alias pulang pergi tanpa nginap. Di sini alhamdulillah sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa puncaknya kita, hikingnya kita pas di atas di puncak ini kita ada bincang-bincang lah, baik itu kesan dan pesan dan sebagainya, usulan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah di sana juga ada bimbingan berupa nasihat atau masukan-masukan, karena di sini alhamdulillah ada Ustadz Adi Sakti Abu Royan hafizahullah taala, dan juga ada saya sebagai pembawa acara gitu. Insya Allah kita akan sharing, jadi bentuknya adalah kita ngobrol dengan dikawal oleh yang para pembina dari dua lembaga ini, karena memang Darul Athar Indonesia ini lembaga pendidikan yang mana sudah sekarang aktif mengadakan kursus secara resmi, dan insya Allah sedang mulai proses mengadakan sekolah dasar, semacam sekolah dasar. Adapun Sabiluna Net ini semacam website saja, tapi ada juga ikhwan-ikhwan pemuda, saya batasi itu anggotanya di bawah umur 30 tahun. Jadi mohon maaf Pak Budi nggak bisa masuk gitu. Ya bisa masuk di anak bapak. Insya Allah, jadi emang sasaran saya pemuda, karena kalau ke orang tua biasanya belum bisa masuk gitu. Disangkanya ini kan jangan di sana nanti gitu. Kalau Ustadz Adi Sakti Masya Allah dewasa ya, alhamdulillah sudah menikah, satu istri. Baru satu. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Pertama kita mulai dulu mungkin dari Ustadz Adi Sakti apa yang hendak disampaikan. Setelah itu nanti saya akan nanya kepada ikhwan yang hendak memberikan apa yang hendak disampaikan, berupa usulan, nasihat, pesan-pesan dan sebagainya, yang nanti akan diberi sedikit komentar atau nasihatnya oleh para pembina ini. Baik, silakan Ustadz Adi hafizahullah taala, al-waqt lakan. Kalau kita tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita akhirnya bisa sampai juga ya. Yang dimana hampir-hampir teh di bawah teh mau balik lagi ya. Nah, karena ya gitulah ya, karena kondisi lah seperti itu. Tapi alhamdulillah akhirnya juga bisa sampai. Baik. Dan kita berkumpul di sini tentunya bukan sekedar hura-hura atau happy-happyan saja ya seperti itu, tapi ada maksud dan juga tujuan yang dimana kita harapkan dari perkumpulan ini ya, dari apa istilahnya kegiatan ini gitu ya, menciptakan suatu momen yang dimana kita harapkan menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah aqdiyah. Jangan sampai perkumpulan kita ini menjadikan sesuatu pertemuan yang sia-sia belaka, gitu kan? Atau hura-hura belaka. Terlebih istilahnya sebagaimana yang telah dijelaskan di awal ya. Sebenarnya momen ini itu kaitannya ya, awalnya yakni terkait masalah bukan masalah sih, kegiatan pelepasan lah istilahnya seperti itu. Tentang kegiatan bahasa Arab di DAI. Jadi alhamdulillah di DAI ini ya, di angkatan B3A01 alhamdulillah sudah menyelesaikan tahap pertama dari pembelajaran, dan mereka alhamdulillah sudah kalau bahasa luarnya mah sudah tahap tesis gitunya. Tesis dan sudah sidang, terus juga alhamdulillah sudah keluar juga sertifikatnya, yang mudah-mudahan dari situ menjadi bekal bagi ikhwan semuanya gitu ya, terkhusus bagi yang sudah belajar, agar kita ini punya perhatian ya ikhwan, sekalipun kita ini bukan orang yang istilahnya punya fisik di dunianya gitu ya, pendidikan agamanya seperti itu. Karena kita ketahui ya ikhwan, berkali-kali anak katakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Baik, dan banyak para mufassirin dan para ulama yang menjelaskan dari ayat ini mengenai hukum belajar bahasa Arab. Baik, bahkan perkataan Umar bin Khattab yang masyhur gitu ya, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum, pelajari ya bahasa Arab. Kenapa? Nah, ia adalah bagian dari agama kalian. Atau perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Seperti itu. Bahwasanya bahasa Arab itu sendiri itu bagian dari agama. Ya. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mempelajarinya, mengenalnya itu wajib seperti itu. Kenapa? Li'annahu la yufhamu. Ya. Yakni kitab wa sunnah tidak bisa dipahami itu kitab Al-Quran kecuali dengan belajar bahasa Arab. Bita'allumi al-lughati arabiyyah seperti itu. Nah, maka dari sinilah ya kawan, siapapun kita gitu loh. Baik yang istilahnya masih muda kah, kita apalagi masih muda ya, ataukah yang sudah sudah berumur ya seperti itu. Kalau nama nggak bilang Pak Budi ya. Cuma contoh aja. Nah apa ya oke lah seperti itu. Tapi mungkin umur boleh 51, tapi jiwanya 15. Nah maka dari sini istilahnya apalagi kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sunnah gitu. Jangan sampai kebalik. Ya kita ini kalau di media sosial bukan orang yang ahli di bidangnya, kompetensinya, ngomong fakta atau realita? Realita. Ini ya Pak, sampai istilahnya itu bikin geram gitu ya. Kalau ada orangnya, ada nggak di sini? Bukan saya. Enggak di sini. Ini Pak, kurang ajar seperti itu. Saya ngomongin masalah agama tapi bermodalkan
saya google seperti itu, copy paste sana sini, giliran nggak tahu artinya nanya ke ustadznya, ya tujuannya untuk apa? Untuk berdebat. Nah ini ya Mas. Maka dari sinilah istilahnya gagasan yang kami buat ya di awal-awal itu tentang kecemburuan. Bahwa ini ikhwan dan akhwat yang dimana mereka ini sudah kenal hidayah, tapi giliran untuk belajar bahasa Arab memble gitu kan, seperti itu, alias malas, alias orang mutaber seperti itu, nggak kuat seperti itu ya. Nah kemudian di sini ikhwah sebagaimana yang dikatakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Nah ini kan, kalau kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, ya kan, bahkan kita tidak bisa menghitung satu persatu, ya kan. Maka sebagian salaf mengatakan ya qad asbaha bina min ni'amillah, kita ini senantiasa ya berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mala nuhsihi, yang tidak mungkin kita bisa apa menghitung satu persatu gitu. Maka seperti manaqsihi, disertai atau di samping itu kita ini banyak maksiatnya gitu. Jadi maka gunakan ikhwan al-waqt, waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa? Menjadikan momentum bagi kita ya, untuk apa? Mengerjakan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, apalagi yang wajib seperti itu. Baik, bahkan secara pribadi gitu ya, Anda melihat ini di kalangan ikhwan dan akhwat selain kendor dalam masalah akidahnya gitu ya, seperti itu, kendor pula dalam masalah ini ya. Artinya tarqiyatul ilmi itu gak ada gitu, cuma sebatas kemajuannya itu dalam momen hijrah itu cuma dua Pak, panjang dan pendek, cuma itu doang ya ikhwan, cuma panjang jenggotnya, celana cingkrang kayak gitu doang. 10 tahun 20 tak kalau ditanya nggak ngerti. Giliran kalau di belakang media sosial tuh wah berani gitu. Dan fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Maka dari sini ikhwah mungkin sedikit saja ya, ini panjang besar seperti itu, menjadikan kita ini punya perhatian terhadap bahasa Arab ya, apalagi bahasa Arab ini bukan sekedar bahasa orang Arab saja, tapi seperti itu ya, Mas. Tidak bisa kita pahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW kecuali dengan apa? Memahami bahasa Arab. Nah kemudian dari sini benar nih kata Imam Syafi'i ya, seperti itu. Artinya mantabaharo ya nahwi faqad ihtada atau ihtada fi jami'il ulum, seperti itu. Barang siapa yang dia ini mahir dalam masalah kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab ini, nahunya, maka ia akan dimudahkan ya, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu ini dalam Islam ini. Nah maka dari sini kita memiliki prinsip ya dalam metode yang diajarkan ya tidak ini lebih mengedepankan asas memahami kaidah-kaidah yang ada, bukan ke kosakata. Kenapa? Karena pertama lingkungan ini nggak mendukung gitu. Lingkungan tidak mendukung, karena ngajar itu dari tahun 2007 ya sampai sekarang ini. Dari itu berbagai macam lah background, terus karakter dan seterusnya gitu ya. Terkala difokuskan ke kosakata nggak bisa, mental terus. Dan inilah menjadi penyebab banyak orang yang mutaber seperti itu ya kan, sudah bukan lingkungannya gitu kan, lingkungannya Sunda dan seterusnya, ditekan untuk kosakata gitu loh, yang nggak hafal berdiri seperti itu. Nah ini ya yang menjadikan ini gabung. Maka dari sini inisiatif ya, maka dibikin teori-teori atau sistem yang gimana caranya simpel untuk bisa disampaikan tapi gampang dan mudah diterima oleh berbagai macam kalangan dan kemampuan ya, seperti dalam memahaminya seperti itu. Nah kita fokuskan ke kaidah yang penting bisa baca dulu dan seterusnya, ada kosakata nanti bisa mengikuti dan seterusnya seperti itu. Kalau kita fokuskan ke kosakata juga selain lingkungan nggak mendukung, yang namanya kosakata tuh tidak ada habisnya gitu, sampai-sampai ustaz pun, para masyayikh pun, bahkan sekalipun para sahabat
apa orang Arab sendiri gitu kan, dalam berbagai macam ya beberapa hadis tuh nggak ada yang nggak tahu gitu. Contoh yang gampang tentang hadis apa, yang cinta dunia takut mati ya. Apa para sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, wa amal al-wahan ya, apa itu wahan, menunjukkan bahwa para sahabat itu apa, nah seperti itu, atau al-mufaridun seperti itu dan seterusnya. Nah ini Pak, baik, makanya gagasan yang istilahnya kita rancang di lembaga dari ini seperti itu. Mudah-mudahan istilahnya bagi ikhwan-ikhwan atau teman-teman yang istilahnya mau gitu ya berinisiatif, punya perhatian dan punya keinginan dan tidak ada udzur, mari gitu kita istilahnya apa, belajar bahasa Arab dengan berbagai macam metode kita gitu. Jadi jangan sampai gambarannya itu gini, kita belajar bahasa Arab, saya mah jadi orang biasa aja, duduk di masjid kita seperti itu. Nah ini ya Pak, tapi kalau di media sosial keluar seperti itu, keluar ya kan, banyak ini yang kayak gini, banyak yang saya temuin gitu seperti itu. Atau gimana asumsinya itu kalau belajar bahasa pun nanti saya akan gulung tikar jadi apa, bisnis kainnya misalkan, atau bisnis kurban nyindir kan nggak bisa ya kan. Justru kalau Maisha mah wajib belajar bahasa juga wajib, bukan berarti tak kalah belajar bahasa Arab ngerti akhirnya ganti ya, itu mah menambah persaingan di dunia Ustaz. Nah itu ya Pak. Nah barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan ya. Dari Ana sekian, Ana kembalikan kepada Ustaz Iman Habibullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakumullah khairan Ustaz Adi telah memberikan nasihat yang berkaitan dengan bahasa Arab ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita sedikit atau mungkin banyak ya tersadarkan betapa pentingnya bahasa Arab. Dari perspektif lain mungkin kalau saya, bahwa ketahuilah bahwa bahasa Arab ini ya, kalau kita lihat dari segi bahasa-bahasa dunia itu, PBB telah mengakui bahasa Arab bahasa penting. 4 atau 5 bahasa penting dunia itu diantaranya bahasa Arab ya. Kita tahunya bahasa Inggris kan, Jerman, Prancis, Chinese, Cina, ternyata bahasa Arab di sana. Tapi pas bahasa Arabnya itu seolah-olah ditutupin sama setan, itu mah gak keren gitu. Pas keren-keren gak keren, padahal itu penting. Jadi kalau kita belajar ngerasa bahasa Inggris itu penting, dan memang penting, bahasa Arab juga penting, cuman sering di hide gitu, ditutupin. Itu juga penting seperti itu. Dan ketika kita belajar bahasa Arab akan mudah ketika mempelajari bahasa lain kalau bisa, karena kita akan berjuang bagaimana tatkala nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Tatkala nggak tahu bahasa Arab menjadi tahu. Jadi kerasa saya pribadi dulu kan nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Sunda. Sering lihat TV, lingkungan sekolah bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian habis itu pesantren bisa bahasa Arab. Jadi perubahan tidak bisa menjadi bisa itu kerasa banget. Maka ketika ada dorongan untuk belajar bahasa lain, itu ya bisa kita lalui lagi kalau kita ada komentar. Hal penting selanjutnya, gimana sih agar kita mau belajar bahasa Arab? Harus ada tujuan. Jadi kalau cuman pengen belajar aja gitu saja, itu akan mudah tumbang. Tapi harus ada tujuan nih, saya pengen baca ini pengen baca kitab, atau saya pengen kalau anak saya nanti nanya yang sekolah di MI itu, yang di pesantren, saya bisa jawab lah dikit-dikit. Nah itu akan terus bisa belajar biasanya, akan terus terdorong. Oleh karena itu intinya adalah bahwa ketika seseorang ada tujuan dalam belajar bahasa Arab, mungkin dari banyak ikhwan di sini kan bukan santri ya, umum. Nah, ketahuilah itu juga bahasa penting. Jadi kalau kita misalnya udah bisa bahasa Arab dan lulusan teknik, ada dasar-dasar bahasa Arab, kita belajar di Dubai itu jauh lebih besar gajinya daripada di Malaysia, Dubai gitu ya, di negara-negara yang emang sangat-sangat luar biasa kemajuannya, tapi ditutupi oleh media udah. Dubai kayak gitu kan, Uni Emirat Arab, Saudi itu dengan misi 2030-nya itu luar biasa, sangat butuh sekali untuk ahli-ahli IT atau teknik atau apa bangunan, karena gencar mereka itu 2030 target mereka membangun kota-kota neon. Itu tulis saya di Google, neon itu luar biasa, dia visi raksasa gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita butuh dorongan dari segi duniawi, ada sebenarnya di sana. Dari segi akhirat jelas tadi Ustaz tadi
menegaskan dalam hal itu. Baik, selanjutnya mungkin kesan pesan. Pertama mungkin saya ya sebagai sekaligus pembawa acara, moderator, ini ingin nanya nih, pas naik gunung 18 MDPL ini kan melelahkan nih. Ana lihat sebagian udah capek, sebagiannya kuat. Sebagian lagi ada masih anak-anak. Hai Malik ini murid saya di MD ya. Ini Ana jago kelas 6. 12 tahun Pak ya. Gimana Malik, capek? Capek. Iya, kalau bilang nggak capek, bohong, nggak boleh. Nggak ngajarin itu. Kenapa Malik dari bawah kan terus naik sampai akhirnya ke puncak? Ini pas capek ngapain aja biar nggak capek? Gimana nih Malik? Gimana? Bayangannya gimana? Di pikirannya biar nggak capek gimana? Terus aja gimana? Bayangnya pikirannya apa pas naik itu, pas capek gimana motivasinya? Ayo, bisa nggak? Yang bikin abang semangat gimana? Abang Malik sama ayahnya di sini nggak? Gimana? Pas di puncak yang kebayang itu apa? Pengen apa? Pas di puncak. Nah, itu motivasi. Nah, anak-anak itu seperti itu ya. Nanti mungkin kalau kita yang udah dewasa kan kosakatanya itu banyak ya bahasa Indonesianya. Jadi bisa sedikit mengungkapkan. Ya. Tapi kalau anak-anak kan masih sedikit kosakatanya itu. Nah, maka ketika mengungkapkan sesuatu bisa iya, bisa enggak. Maka pinter-pinter yang nanya gitu. Agar pas nanti jawabannya. Nah, ini nih dapat barusan agar apa? Kenapa bisa nyampe ke puncak? Agar di puncak bisa istirahat. Karena tadi capek banget. Itu motivasi. Kalau udah di atas udah mau istirahat aja, udah gitu aja. Nah, demikian juga kita misalnya kamu belajar bahasa Arab, ketika belajar bahasa Arab atau ketika kerja harus ada yang dicari. Kalau nggak ada yang jadi tujuan, udah gampang menyerah, jadi hampa hidup itu. Ya, itu ya dari Malik. Syukron, Abang Malik ya. Kemudian selanjutnya siapa yang mau sharing pengalamannya? Ada yang mau bicara nggak? Pak Budi. Ya, berarti sekarang tadi Malik ya yang paling muda. Ada satu lagi, anak siapa namanya? Rafa ya, Rafa. Sama kelas 6 juga. Oh, sedang di sana ya. Ya, sedang rehat gitu ya. Masya Allah, itu juga sama seperti Malik, kelas 6 juga ya. Nah, selanjutnya kita bertanya kepada yang melebihi usia Ustadz Adi, berarti Pak Yoga. Pak Yogi. Gimana Pak Yogi? Ketika kan mulai berkali-kali naik gunung nih Pak Yogi ya, udah Masya Allah udah senior. Gimana pas naik gunung kalau capek, gimana nih cara mensiasati biar terus naik? Coba begini. Sharing. Yang saya alami itu yang nikmatnya itu ya capeknya itu. Oh gitu. Jadi jadi kangen tuh ya itu, udah lelah kita kangen ke itu yang dinikmatinya. Prosesnya itu yang dinikmatinya. Berjuang. Nah, kalau tujuannya pasti atas, insya Allah nggak bakal kemana-mana. Kalau perjalanan panjang nggak apa-apa, yang penting itu nikmatnya. Emang capek nggak ada. Capek ini pegal-pegal semua juga tetap aja nikmat. Ingin lagi besok jatuh. Dinikmati. Pergerakannya itu. Iya. Pergerakannya itu. Disokong sama pergerakan. Bukan namanya mencari puncak, enggak sebenarnya. Nikmati jalannya. Nikmati perjalanan. Nah, ini poin penting. Kita capek, lelah, napas mau meledak itu, ini tetap aja nikmat gitu. Nanti pulang ke rumah ngerasa nikmatnya, Pak. Betul. Makanya jadi ingat yang para syuhada yang mati di Buruk itu kan. Minta mati lagi untuk menjadi proses mencari Iya. gitu Itu aja. Rasulullah itu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Nah, poin pentingnya adalah dari Pak Yogi ini, ketika kita capek, justru itu yang dinikmati, gitu ya. Berarti poin kedua setelahnya ada tujuan biar ke puncak itu biar istirahat karena di tengah capek. Gimana agar kita bisa tetap terus berjuang naik adalah kita nikmati perjuangan itu. Jadi ketika dalam belajar bahasa Arab nih, contoh kasus ya. Ketika kita di tes, nikmati ada tes lagi belajar. Kalau nggak ada tes ini, saya nggak mau belajar. Nah gitu, misalnya saya pribadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ujian nih waktu dulu kuliah, kesempatan nih pelajaran akidah misalkan, kesempatan baca. Kalau udah nggak ada ujian, nggak ada pendorong Pak. Gitu.
ada sih, emang saya hobi baca gitu ya, tapi nggak segencar ketika mau ujian beberapa hari kemudian, baca pokoknya harus amat dibaca. Tapi kalau nggak ada seperti itu, paling satu lembar gitu. Jadi butuh ada memanfaatkan momen. Ketika kita capai itu nikmati. Ketika kita misalkan ada ujian-ujian di kursusan, ke sekolah itu nikmati. Karena kalau nggak ada seperti itu, kita nggak akan. Saya juga tadi ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya jarang olahraga, padahal olahraga itu penting. Ulama aja olahraga loh. Ulama itu semuanya olahraga. Karena itu penting. Baik, selanjutnya Mas, waktunya gimana? Sesi tanya jawab. Nah, sekarang tadi kan sharing ya, saya yang menyerahkan bertanya, kemudian barangkali di antara antum ada yang hendak bertanya, meskipun bukan berkaitan dengan bahasa Arab ya. Pokoknya yang cair-cair silakan. Silakan. Kalau ada ya, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Khawatirnya saya juga nggak bisa jawab, tadi nggak bisa jawab gitu ya. Gimana Bapak lagi? Gimana ini biar masuk suaranya? Di tempat anak tuh ada orang yang saya juga nggak tahu benar atau enggak ya. Dia kalau sholat sunnah dia duduk. Terus menerus nggak rasanya sekali. Tiap waktu terus begitu. Si wajibnya berdiri. Bingung. Emang begitu ada bisa berdiri. Bisa berdiri mereka jadi berkelompok sekarang. Jadi bukan hanya satu orang, beberapa orang berkelompok ada. Jadi semua tuh begitu. Sengaja karena mereka ditanya katanya ada dalilnya boleh sholat duduk, bingung. Karena saya nggak tahu gimana tadi. Sadadi. Kalau anak masih simpelnya, Iya. karena bapak juga nggak tahu itu kayak ke gimana. Kalau cuman Hasan tanya tahu itu kenapa dalil mana. Gitu kan, karena ibadah itu sifat hukum asalnya tauqifiyah ya. Misalnya harus istilahnya dicantumkan dengan dalil yang mananya. Kalau istilahnya sekedar sholat duduk berduduk mah, kalau memang ada udhurnya mah dibolehkan seperti itu. Sholi kok iman ya, dalil tersebut maka apa? Nah, seperti itu dong. Artinya katakanlah hal yang seperti ini, yang tatibnya gitu ya, itu berdasarkan udzur seperti itu, bukan istilahnya ikhtiar atau pilihan. Maka di sini sebenarnya masih simpel ya. Tinggal hal yang seperti ini memang saya juga baru lihat, misalnya dengan landasan yang seperti ini gitu, seperti itu gitu loh. Maka perlu ditanyakan lagi dalil yang mana gitu loh, seperti itu. Membawa yang lain soalnya. Ngajak yang lain. Nggak usah Dirman, tambahkan. Paling tambahan ya dari saya. Kalau tadi ditanya ada dalilnya, ada katanya ya. Dan memang kalau seringkali sesuatu yang diamalkan itu yang dia memang orangnya itu pelajar atau kelihatan biasa sering ngaji, ada dalilnya kemungkinan juga ada. Apalagi kalau mereka mengatakan, ada ulama mengatakan ini. Dan ternyata dalilnya sebenarnya ada. Karena Rasulullah bersabda, sholatul qaidi nisfu sholatil laili. Sholatil qaidi nisfu sholatil qiyam. Bahwasanya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sholat yang duduk itu setengah pahala sholat yang berdiri. Nah, ini satu dalil, sementara dalil yang lain menyebutkan bahwasanya yang intinya bahwa berdiri itu bagian yang terpenting dalam sholat. Jadi rukun sholat itu kan berdiri, Pak. Rukun. Yang namanya rukun kalau nggak dilakukan batal kecuali darurat. Kata para ulama berarti yang dalil yang menunjukkan sholat duduk itu boleh atau setengah daripada sholat yang berdiri itu bagi sholat sunat. Nah berarti nyampai tadi saya bagi sholat sunat. Adapun yang wajib harus wajib berdiri. Boleh tidak itu kalau ada uzur. Boleh ada uzur. Nah kalau yang tadi kata Rasulullah setengah sholat pahalanya setengah sholat yang berdiri bagi yang duduk itu adalah bagi sholat sunat, dan meskipun tanpa ada uzur ternyata seperti itu. Karena yang namanya sakit meskipun duduk pahalanya pas berdiri. Nah itu sebagian pendapat barangkali lihat ke sana. Tapi kekeliruan dari jamaah tersebut adalah merutinkan. Nah itu aja paling, ini masalah fikih ya, jadi dingin lagi kalau masalah fikih. Makanya pertanyaannya yang panas-panas. Itu mah anak jawab beberapa menit juga, ayo. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Atau ada? Silakan. Kalau nggak ada, anak yang nanya. Oh ada, masya Allah. Silakan, masya Allah. Santai aja ya bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya kan di tempat saya itu jadi jarang teman yang udah kena sunnah, jadi gimana caranya supaya
dia terpengaruh. Kadang kan kalau berteman gitu, kalau main kan celana cingkrang suka dina gitu, sedang bahan sedang gimana supaya nanggepin. Ya, pesan adik berapa? Antum itu muda nama orang tua. Anak muda muda pesan antum lah. Anak muda gimana ketika di kampung halaman atau di rumah nggak ada temen yang misalkan udah kenal sunnah, dari penampilan kan beda kita cingkrang. Yang pertama ya mensiasatinya, pertama tapi bukan urutan. Yang pertama, tips pertama, ketika kita cingkrang maka celana kita sekeren mungkin. Karena ada gaya cingkrang tapi keren, ada kan? Searching aja di YouTube. Nah digituin, jadi cingkrangnya itu bukan cingkrang yang tidak keren, misalkan untuk menutup untuk menutup iya orang lain menjelek-jelekan gitu. Nanti mereka juga ngikutin gaul. Kalau anda tuh bahkan tahun 2006-an ya, masih madrasah aliyah SMA-an. Nah itu dulu itu udah ada gaya cingkrang. Ini kan bukan celana khusus cingkrang. Tapi bisa gitu cingkrang ada ininya. Nggak ada orang bilang dia jogger. Mana begitu anak kapal merek gituin. Di bagus, atau misalkan kalau sholat pakai sarung ya. Jadi itu cara tips pertama. Ya, tips yang keduanya, ketika antum nggak punya temen itu wajar, dan jangan maksain kita berteman dengan mereka, apalagi menuntut kita melanggar syariat dengan cara mengejek. Maksudnya mereka ingin agar antum tuh jangan gitu-gituan lah. Boleh berteman, kenal tuh boleh, tapi kalau ngumpul terus-terusan yang menyebabkan kita terjerumus pada kejelekan itu nggak boleh. Maka gimana caranya antum berteman misalkan melalui grup WhatsApp yang ada sesuai dengan sunnah? Itu sangat membantu sekali tips kedua nih. Jadi kita harus media sosial friend kita itu pertemanan kitanya itu harus yang semanhajar. Kalau lihat oh ini teman saya, ternyata saya nggak sendiri, atau di grup WhatsApp, grup yang lain itu bagus. Betapa banyak ikhwan dan juga akhwat yang curhat, kalau bukan karena setelahnya hidayah Allah, kalau bukan karena grup ini saya udah ke bawah lingkungan di rumah. Jadi dia banyak diam di rumah, kalau tidak butuh untuk bergaul dengan teman-temannya dengan WhatsApp itu. Bertanya ke ustaz, di sana kan ada pembinaannya, kalau ada harusnya ada pembinaannya di grup WhatsApp itu. Nah di sana, jadi dia merasa ada teman. Ketika sebagian orang merasa ada teman, merasa seperti artis Korea, orang-orang Korea karena sering nonton Korea, kenapa sih kita tidak seperti ahlus sunnah yang dominan dengan cara sering melihat atau berkerumun dengan medsos sesama ahlus sunnah gitu. Kalaulah jasad kita sendiri, tapi kan pikiran kita berteman banyak. Nah gitu, itu tips kedua. Jadi masalah medsos. Tips yang ketiga, menikah. Kalau udah nikah, yang lain serasa ngontrak. Mau ngomongin apa, saya udah bahagia dengan istri saya. Itu yang karena lakukan. Jadi apa yang antum alami, dialami oleh saudari. Dan oleh semuanya. Jadi jangan dikira saya aja yang harus nunjuk sendiri. Kalau anda nunjuk, bapak juga gitu kan? Iya. Makanya dibawa-bawa. Juga, iya. Semuanya juga gitu. Ya tipsnya gitu. Kalau dari segi penampilan kita syar'i, tapi enggak kuulen gitu. Enggak kuulen tapi cool gitu. Tapi cool. Nah, kemudian setelah itu dari segi medsos harus banyak berteman. Ini di medsos berteman dengan yang enggak lagi. Bolehlah berteman tapi unfollow gitu kan, bisa unfollow gitu kan. Tahu kan anak muda ini? Antum tahu enggak unfollow? Jadi di unfollow. Kita berteman jadi enggak sakit hati kan teman kita. Tetap mereka ada di friend list kita, lihat postingan kita, tapi kita enggak lihat postingan dia. Unfollow aja, betulnya unfollow ya. Kalau tidak unfriend, ada unfriend, unfollow. Kalau unfollow mah masih berteman, tapi kita nggak lihat postingan dia gitu. Mungkin dia akan dapat hidayah dari postingan kita nge-share postingan ustadz atau orang aktivis medsos yang ahlus sunnah gitu kan. Kadang ada yang kreatif itu bagus sekali, asal jangan fatwa aja gitu. Fatwa bagian ulama. Nah seperti itu, berarti 3 tips aja, nanti sisanya di-PR-kan aja. Ini kan singkat ya. Ada lagi teman-teman yang muda? Nggak ada ya? Ada? Yang muda dulu. Yang muda dulu jangan. Anak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait
ini Anda pernah baca dalam suatu artikel bahwa kita tuh tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Iya. Nah, kalau misalkan di daerah orang tua Anda tuh Bapak ibaratnya aneh gitu kalau ngeliat orang masuk masjid gamis gitu kan. Nah, terus mungkin tapi kalau pakai celana sih nggak terlalu gitu. Nah itu gimana gitu. Sedangkan kita mengikuti apa ya, berpakaian itu bahwa keinginan kita ingin seperti mencintai Rasul gitu. Rasulnya pakai ini gitu. Iya. Nasihatnya gimana saja? Sedadi. Tuh tentang pakaian adat gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan pakaian adat atau yang semisalnya yang sifatnya itu adalah bukan pelanggaran syar'i ya, atau pelanggaran syariat, maka kita cukup dengan kaidah al-adat muhakamah ya, ada sesuai dengan hukumnya. Kalau memang kita dengan nyaman dan diterima oleh masyarakat, bahkan diapresiasi kalau kita pakai sarung, terus lebih diterima usulan kita, nasihat kita, maka gunakan. Jangan sampai kita menegakkan sunnah tapi kita meruntuhkan fondasi gitu loh, seperti itu. Artinya dalam hal ini tentunya sifat-sifat yang tidak melanggar syariat. Ya, apakah kita kala sholat nggak pakai gamis, nggak sah gitu kan? Sah nggak? Justru di sebagian desa gitu ya, bahkan di desa anak sendiri itu kalau melihat orang yang pakaian sholat itu jubah, apalagi istilahnya pakai apa tuh ya sudirman kayak gini nih, sudah itu dicoreng itu dicoreng atau coreng dong DBO itu seperti itu. Nah itu dicoret seperti itu. Nah maka di sini jangan sampai kita melakukan sunnah tapi membuat umat itu lari. Nah, ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Jangan sampai kita melakukan sunnah tapi membuat lari manusia. Seperti itu. Kan dalam hadis juga Nabi SAW menjelaskan masa bisa basyiru. Nah, basyiru itu beri kabar, beri gembira kepada mereka dengan pendekatan yang baik seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan dan seterusnya. Jadi tentunya ini digunakan pada tempatnya yang tidak melanggar batasan syariat. Bahkan anak juga kalau di kampung di sana itu kata celana itu masa aneh mereka makanya anak kalau di rumah ya, baik di kalangan keluarga juga kalau melihat anak sholat pakai celana itu masa aneh, maka anak pasti pakai sarung aja. Jadi bikin asas kita nggak gagal gara-gara kita menegakkan sarung. Nah sesuatu yang sunnah atau itu cuma sekedar adat saja. Baik, kalau baik Kapten Sulaiman ditambahkan. Baik, cukup aja segitu. Insya Allah paham. Intinya boleh gitu. Intinya boleh dan lebih baik memang pakaian itu menyesuaikan dengan lingkungan kalau tidak melanggar syariat. Ya, lingkungan saya gimana pakai pakaiannya itu kayak kalau perempuan pakai kerudung, nah itu melanggar syariat, jangan diikutin, gitu kan. Tapi kalau lingkungan saya pakai sarung pakai koko, ya kita ikutin pakai sarung pakai koko, jangan juga pakai gamis, gitu ya. Nah, ini saya kebiasaan pakai sorban karena di lingkungan saya sorban itu kiai itu pakai sorban pasti. Jadi kalau nggak pakai sorban kurang didengar, kecuali anaknya kiai gitu. Mungkin sorbannya ketinggalan, itu pun begitu nyari uzur masalahnya. Kebiasaan dan memang manfaat juga ini nggak dingin. Nah gitu, ini lingkungan saya seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya tadi anaknya mau ada ide apa? Pak Budi tadi mau nanya. Oh Pak Budi ya, Pak Budi. Idenya lupa. Iya. Mungkin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Sebelumnya alhamdulillah ya kita udah sampai di puncak Manglayang. Ketinggiannya 811 mdpl. Dan mdpl artinya. Google. Jadi ini terkait kegiatan seperti ini ya. Kan kalau di luar sana itu menilainya kan hura-hura gitu ya. Nah, alhamdulillah nih kita atas bimbingan tim semua dari salah satu di sini hadir, kita melakukan kegiatan juga sama seperti mereka gitu ya. Nah bagaimana pandangan menurut Ahlus Sunnah terkait dengan kegiatan seperti ini?
artinya kita menjawab ada seperti pertanyaan seperti itu ya, bahwa kegiatan seperti ini kan hura-hura gitu ya, buang-buang waktu gitu ya. Seperti itu. Dari pandangan menurut Ahlussunnah seperti apa nih? Apakah ada pelajaran atau hiburan yang bisa diambil dari kegiatan ini ya, untuk kemantapan kita dalam mempelajari agama kita? Baik ya, kalau gitu. Baik. Nah, bagaimana ketika ada kegiatan seperti ini, kan ada waktu yang ketika seharusnya saya baca buku, menulis dan seterusnya terpending, jadi tertunda. Nah, apakah ini mengganggu aktivitas saya? Maka jawabannya bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi karena saya pribadi misalkan, kalau tidak ada kegiatan seperti ini, maka si badan ini nggak digerakkan. Apalagi saya nggak suka futsal, gitu ya, nggak suka bulu tangkis juga. Maka tidak bisa kecuali harus ada kegiatan yang lain yang mengolah fisik. Diantaranya adalah hiking. Nah, hiking. Maka dengan itu kita olahraga. Tadi saya sempat bilang bahwasanya para ulama pun olahraga. Dikatakan bahwasanya pernah muridnya Syekh Utsaimin menunggu Syekh Utsaimin belum datang juga dalam suatu darsnya atau kajiannya, tapi emang belum mulai gitu, cuman biasanya nggak datang langsung. Ternyata setelah dicari ada suatu tempat ruangan ya di masjid itu, muridnya mau ke sana mau ngecek barangkali ada apa gitu ya. Pas dicek ternyata beliau rahimahullah taala sedang jalan lari di tempat. Jadi fisik dulu kayak sembunyi-sembunyi ulama gitu ya, biar wibawanya tetap sembunyi, tapi nggak sengaja kelihatan sama muridnya. Ketawa muridnya sendiri, ngapain? Ternyata menjelaskan sayanya lagi lari seorang Syekh Utsaimin kan, udah beruban, udah apa, udah sepuh kan. Atau wallahu alam apakah itu ketika masih muda atau enggak, tapi para ulama memang olahraga. Nah, seperti itu. Ulama zaman dulu seperti itu juga olahraga, tapi kan nggak ada futsal zaman dulu gitu ya, nggak badminton. Gimana olahraganya? Kata para ulama yang lain menjelaskan, ketika menjelaskan pentingnya olahraga bagi badan dan nggak bisa dipungkiri pentingnya, adalah mereka rihlah, thalabul ilmi, jalan kaki. Kan olahraga terbaik itu diantaranya kan jogging. Olahraga terbaik itu para ulama jalan kaki. Makanya kita dengar ulama mencari hadis jalan kaki dari Baghdad ke Irak ke Syam, jalan kaki loh, nggak pakai kendaraan, belum nggak punya mereka. Kadang juga nyewa, kadang ada pakai gitu, onta dan sebagainya. Nah, jadi olahraga ada, para ulama ada olahraganya seperti itu. Nah, maka ketika kita niatkan untuk badan, untuk khususnya saya pribadi niatnya seperti itu, maka itu bagus. Jadi tergantung niat, karena hiking ini mubah. Kalau yang mubah jangan diharamkan kecuali mengakibatkan sesuatu yang haram. Nah, kalau mubah, kalau ternyata di sana diniatkan karena Allah, seperti misalkan contoh kasus saya, niatnya saya biar olahraga, biar nanti badan saya kuat, sehingga kalau misi pengajian ngajar itu bisa kuat dari jam 7 sampai jam 12. Karena seorang yang lemah ketika ngajar 1 jam udah capek loh. Ketika ngajar itu kalau antum bicara terus 1 jam itu udah capek banget, belum lagi mikir murojaah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu termasuk bagian dari ibadah kalau niatnya ibadah. Nah, maksudnya adalah bahwasanya ini demi untuk memberitahukan bahwa hiking ini ada di sana celah-celah untuk kita niatkan menjadi ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan juga teman-teman sekalian, hiking ini murah, apalagi antum dibayarin. Bahkan antum juga sebenarnya bisa membayarin ana gitu ya. Nah, itu murah sekali. Karena kalau antum pernah sekarang pengalaman ke sini kan, jadi tahu nih bekalnya apa aja. Sebenarnya nggak usus semuanya, ternyata cukup bekal ini. Makanya dulu anak sama teman yang biasa hiking ke sini, tasnya itu tas kecil sekali. Nah, jadi kalau udah tahu kan ternyata ini murah meriah banget cari hiking ini. Tapi kalau meskipun murah meriah bisa diniatkan dengan niat yang tinggi tadi. Jadi sangat strategis sebenarnya. Nah, lebih nama itu apa sih? Iya. Mungkin terakhir ya, karena biar nggak terlalu lama, usulan. Nah, ini sekarang terakhir usulan. Barangkali di antara ikhwah selanjutnya mungkin ada yang mengusulkan kira-kira gambaran acara selanjutnya apa. Mungkin ada usulan-usulan, mungkin nanti ditampung gimana. Ada nggak? Ada yang mengusulin? Biasanya pemuda nih tahu dulu anak pernah gini, misalkan. Ada nggak yang mengusulin? Ada nggak? Kayaknya ada. Iya, coba kan. Jadi kita maksudnya yang untuk menjaga fisik juga gitu ya. Terus untuk biar saling lebih mendekatkan diri sama teman-teman ini mungkin
kan kalau nggak salah betul ini yang kata Umar radhiyallahu anhu bahwa untuk mengenal seseorang itu dimulai dengan bermalam, sampar dan bermuamalah gitu. Nah, mungkin untuk ke depannya mungkin bisa makan bareng, bisa jadi kami di sini bisa mendapatkan faedah lebih banyak dari Ustaz berdua gitu. Bisa dengarkan Itulannya yang bagus. Kita tampung dulu. Betul, iya. Dirapatkan di rumah. Oh ya, ini mungkin ada menambahkannya dari apa yang disampaikan Pak Budi ya, atau Pak Budi. Sebenarnya kegiatan apapun ya yang sifatnya mubah, kalau kita lihat dari segi hadisnya kan, kalau umur di maqasidillah ya, perkara itu semuanya diporoskan, dimasukkan sesuai dengan tujuan atau niatnya. Dan tentunya kalau kita lihat ya, ini walaupun anak pertama kali nih teh seumur hidup nih teh, seperti itu jujur banget ya. Pertama kali pernah camping gitu, tapi apa membawa duka gitu, alias kapok seperti itu. Nah ini tentunya istilahnya kalau kita lihat ya, dengan acara hiking ini tentunya kita bisa edukasikan gitu kepada teman-teman apa saja yang harus dilakukan tatkala Pak kita jauh dari masjid, jauh dari air, nah ini gitu sebenarnya yang ingin gitu ya. Ya mungkin selain ini kita kalau mau sholat kita praktekkan ya seperti itu. Gimana sih kita kalau hidup di hutan tuh sesuai dengan apa tuntunan Nabi SAW ya seperti itu. Apalagi Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar, Umar, ya Utsman itu pernah melakukan perjalanan gitu ya yang berunjuk ke Uhud seperti itu, sampai gunung Uhud ini apa goncang seperti itu ya, seperti itu. Gunung goncang, kalau bujangan apa? Kusut. Seperti itu. Maka karena Nabi SAW usbut Uhud ya, tenang wahai Uhud seperti itu. Ya fa'innahu alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan seperti itu. Sehingga di atas kamu ini ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, seorang syahidan, orang yang mati syahid siapa? Umar dan Utsman, dan terbukti kan seperti itu. Nah tentunya di sini nabi pun saya pernah gitu loh seperti itu. Nah tinggal kitanya dari sini itu bukan sekedar aktivitasnya bukan makan, minum, tidur gitu ya, yang bawa pasangan begini yang lain gigit jari bukan kayak gitu loh, meregang nyawa. Gitu kan seperti itu. Nah tapi kita mencobalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Solusinya apa? Ya tadi ya, kita nih bingung nih, ada air tapi sedikit, nggak ada air gimana? Nah seperti itu kan kita tahu ya bahwasanya dalam Al-Quran kan apa? Bunyinya gimana tuh? Nah, film tajidu ma'an, fatayamamu, sa'idan thayyiba, terus apa? Nah, famsahu bi wujuhikum wa aydikum seperti itu. Nah, di sini kan apa? Usap wajah dulu dan apa? Tangan ya, seperti itu. Kalau ayat kan seperti itu. Kalau berhadis kan tandingan ya, tayamum seperti itu. Kalau memang nggak ada air ini teh. Kalau ada air sedikit kumata ya kumadui katuh seperti itu. Nah kalau memang ada air ya maka wajib. Nah malah itu wajib illa bi bahwa wajib, kecuali kalau nggak ada sama sekali gitu, baru apa tayamum atau adab khola. Nah kayak anak praktekkan tapi nggak boleh lihat soalnya ini kumaha ini. Tapi ini kan diantara apa ya, adab Nabi SAW terkala apa buang hajat seperti itu kan, tapi kan nggak bisa dilihat, nggak boleh seperti itu. Kita teorinya saja gitu ya, kita teori aja. Juga bisa sendiri, kayak menikah kan bisa sendiri. Naruri. Nah gitu kan, artinya terkala kita di sini nih nggak usah kebingungan, aduh jauh dari WC, akhirnya apa nahan seperti itu, ya menahan. Udah cukup menahan, terkala hujan udah tahan cukup aja satu perkara aja. Kalau bisa nggak usah ditahan gitu loh. Saya bahkan bisa membatalkan sholat seperti itu kan. Nah itu ada kalau kita menyendiri, terus istilahnya kalau ada batu, kalau istilahnya
ada daun-daun, yang penting jangan apa, jangan kalau jengking aja. Seperti itu. Nah itu. Tapi masih banyak lagi. Kalau di hutan gimana nih? Alasnya nggak ada. Ya kita bisa praktekkan sunnah Nabi SAW, Pak. Sholat dengan apa? Pakai sendal seperti itu. Ya. Apa khalifu al yahud, selisilah al yahud, seperti itu kata Nabi SAW. Ya fa innahum la yusalluna ya fi ni'alihim wa khifafihim, seperti itu. Karena mereka itu nggak sholat dengan apa, sendal atau sepatu. Nah kita selisihi seperti itu. Atau apa khuf gitu ya, khuf mengusap khuf, artinya bagi yang pakai sepatu atau yang sejenisnya lah ya, seperti itu bisa. Dan tentunya apa, tentunya kita bersuci dulu, wudu dulu gitu loh. Jangan sampai di sini terus pakai seperti itu. Nah, main usap aja. Apalagi orang lain lagi. Seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang tentunya itu merupakan momentum kita untuk mengenal lebih jauh tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang jarang dipraktekkan gitu. Kadang sebaiknya kita aja tadi tuh kayak adabul khala aja masih asal kumaha gitu, kasar enggak apa, hatinya itu bertolak belakang gitu, kayak kurang pas gitu. Atau sholat pakai sepatu dengan alaskan kayak gini, masa kumaha gitu, asal kayak nggak sah gitu ya. Ada tidak bisa dikatakan bola, kecuali kalau cuma asalnya makan-makan doang gitu ya, atau apa masing-masing. Ini mah nggak ada faedah sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, masya Allah ya, itu ya, masya Allah itu apa, imbas dari ketika hiking itu kita niatnya bagus, maka niatnya jihad kan, dalam jihad itu juga rincian dari apa yang tadi Anda katakan bahwa seperti ini latih ketika kita harus keluar rumah ketika suatu ketika ada konflik atau musibah, kan nggak semuanya kita aman, tapi mudah-mudahan Allah memberikan keamanan selamanya. Kita harus keluar rumah dalam keadaan gimana, nah gimana nanti wudunya, air diperebutkan gitu kan, kemudian rumah masjid nggak ada dan sebagainya. Nah oleh karena itu ini faedahnya besar. Baik, satu lagi ada yang mengusulkan selain camping, tadi kan camping, ada nggak? Nggak ada lagi? Camping tapi nginepnya di hotel. Pinball, mata Pinball, oh itu lebih. Oh iya, itu betul. Nah paling emang tadi rencananya dulunya kan kita rencana ada pinballnya atau airsoft gun gitu, seperti itu kan bagus banget. Tapi di puncak Ciremai. Manjat lagi. Ya, biasanya Bawa senjatanya juga berat. Itu Bener-bener latihan. Kemudian mainnya capek. Anak pernah dulu airsoft kan, sekali diajak sama temen itu capek banget sembunyinya, pakaiannya gitu kan mahal gitu. Kalau kita mah kan udah kandal kulit banget. Jadi kandal kita tebal. Nggak kurang modal gitu. Nah insya Allah itu insya Allah kedepannya mudah-mudahan diagendakan lagi, paling minimal paling camping ya. Jadi nggak nanti itu fokusnya di percampingan, jadi melatih badan kita untuk tidur di camping, karena kan biasanya di kasur empuk ya Pak Budi. Nah nanti di camping malam-malam itu, dulu anak pernah bawa keluarga, istri sampai nangis-nangis tuh pernah bawa istri camping nangis berat. Anfaedah. Iya, tapi ada, jadi dia semakin kuat di bawah ribu, biar kuat jiwanya. Nah seperti itu, kita juga kesini biar kuat jiwanya. Gitu. Alhamdulillah tadi Ustadz Adi yang biasanya jarang gitu ya, tapi berjuang naik terus itu menguatkan jiwa Ustadz Adi. Gimana ketika kita ingin jatuh di terus ada Baik dari Khadijah. Jadi ada perjuangannya insya Allah, tapi ketika misalkan di sini capek, kita coba campingnya. Jadi naik gunungnya sedikit lah, atau naik mobil daerah tempat camping. Nah di sana bagaimana ketika bermalam di camping tidak beratapkan genting gitu kan, ada hujannya dan sebagainya, itu seru banget. Nah biasanya ada waktu lebih banyak untuk seperti ini. Baik, saya kira cukup ya. Kita selanjutnya beres-beres dan nanti kita lihat keadaan di bawah. Apakah kita sholat di puncak bayangan dengan praktek wudhu, ya kan ada air juga bisa beli sebagian, kemudian kita wudhu yang paling sangat minim air itu gimana? Atau boleh juga sebenarnya kalau ternyata mendung khawatir hujan, kita buru-buru aja ke bawah, sholatnya kalau nggak keburu bisa jamak, ya kan? Kebutuhan, dan ini bukan acara maksiat, jadi itu hal yang membolehkan jamak, karena jamak ada safar, ada juga karena kebutuhan. Nah seperti itu. Baik, kita tutup aja barangkali ini
bincang-bincang singkat asa tersingkat ada di mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi anak pribadi, Ustaz Adi, kru panitia juga dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah manfaat yang didapatkan ini diberkahi meskipun sedikit tapi nyecapkan hati gitu. Nyecapkan hati jantan kata kena diberkahan Allah sehingga menjadi pijakan kita untuk melangkah bagaimana selanjutnya dalam perjuangan hidup kita ini ya, terutama yang berjangan kasihan sendiri. Baik, sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.